Salam sejahtera bagi semua yang menonton video saya. Tidak terkecuali siapapun, video ini adalah untuk semuanya. Karena ini adalah pesan ya buat semua orang ya, tanpa dibatasi oleh agama, bangsa, suku dan bahasa. Tidak ada ras di sini. Jadi kebenaran ya dari Tuhan yang kita pelajari melalui the scripture atau kitab suci ya, itu tidak membatasi agama atau sekte. Itu dulu ya. Dan satu prinsip ya, kita harus saling mendukung karena Tuhan itu menggunakan semua orang, semua agama untuk mempelajari kebenaran. Tapi apakah di dalam sebuah agama semuanya sudah ada kebenaran total 100%? Hanya di dalam Tuhan saja ada kebenaran 100%. Nah, syukurnya kita ada hidup di dalam masyarakat yang memiliki 3 agama besar. Yahudi, Kristen, dan kemudian Islam. Nah, semuanya ini mengakui yang namanya kitab Musa atau disebut Taurat, kitab para nabi. Ya, kita tahu semua nabi berasal dari Israel, orang-orang Ibrani. Ya, Islam mengakui satu nabi di luar Israel yaitu Muhammad. Ya. Dan bukan hanya Taurat yang diakui oleh ketiga agama ini. Buku Musa yang disebut Taurat, kitab para nabi, dan juga Injil. Nah, di sini kita berbagi apa sebenarnya yang diyakini oleh ketiga agama ini. Semua berakar pada imannya Abraham. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan mewakili agama Kristen atau Yahudi atau Islam. Nah, apa yang saya sampaikan adalah faith atau imannya Abraham dengan segala nubuatan-nubuatannya yang tergenapi, yang ditulis juga di dalam kitab Injil. Jadi perkenalkan, saya ini bukan orang yang merupakan pemimpin agama tertentu. Saya ini orang biasa, ordinary person, bukan siapa-siapa. Kalau soal dosa saya paling banyak daripada orang yang mendengar video ini. Tapi apakah itu akan membuat kita larut sehingga kita tidak berbicara apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui pelajaran kitab suci? Saya sejak umur 17 saya sudah belajar kitab suci dan saya buat ya, kadang kotak-kotak gambar seperti ini. Ya, kadang-kadang saya bikin semua ya berupa ayat-ayat. Jadi di sini semua ayat-ayat. Nggak ada pengaruh doktrin atau agama ya, atau gereja tertentu, nggak ada ya. Nah, saya orangnya bertanya ya, dan saya catatin semua sejak masih muda ya. Nah, ini semua kayak gini ya, ayat-ayat. Dan ini semua judul ada sampai 96 judul ya, 96 judul, mulai daripada bagaimana tentang penciptaan, jatuhnya manusia dalam dosa, rencana penebusan, upacara-upacara hari raya, penggenapan upacara dan nubuatan ya. Kemudian bagaimana Sang Mesias berjalan di dunia ini, apa yang diajarkannya, bukan pelajaran baru tapi pengajaran lama, yaitu ajaran Tuhan. Jadi saya cenderung menyatakan ajaran Tuhan itulah ajaran yang lebih benar, gitu, ajaran Tuhan. Nah, dari semua yang saya selidiki, ini saya selidiki secara mandiri karena waktu muda saya banyak pertanyaan ya, kenapa ini, kenapa itu, saya nggak menemukan jawabannya. Tapi puji Tuhan setelah baca kitab suci ya, berpuluh tahun saya selidiki, saya menemukan beberapa ya pengungkapan daripada Tuhan melalui kitab suci. Lebih enak ya kalau belajar sendiri ya. Dan salah satu saya akan sampaikan ini. Ini apa ini? Ya. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan hari raya yang sekarang. Maka itu saya mengucapkan selamat hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kalau orang Kristen sebut ya, Isa Al-Masih kalau Islam sebut, kalau orang Israel bilangnya Yesua atau Yahusua atau Yehosua. Jadi pengucapan nama pun berbeda-beda ya,
ya maklum saja karena ribuan tahun ini pengajaran ini ya sudah melalui berbagai penelitian dan sekte-sekte. Ya, tetapi di sini saya menemukan sebuah Alkitab yang bagus sekali, namanya The Scripture, bisa di-download. Dan ini ditulis oleh para pencari kebenaran dari berbagai bangsa. Ya, dan mereka berkumpul, tentu penyelidikan mereka akan lebih luar biasa daripada hanya satu negara saja yang menerjemahkannya. Nah, itu diterjemahkan oleh mereka penyelidik dan pencari kebenaran dari Israel. Tentu mereka berbahasa Ibrani, dan kemudian Amerika, Inggris, Australia, dan South Africa. Ini dalam bahasa Inggris. Jadi kitab-kitab suci di Ibrani sana diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya bisa sedikit lah bahasa Inggris ya. Jadi saya menemukan di sini terjemahan yang lebih baik. Nah, apa yang saya mau bagikan? Ya, saya mengucapkan selamat Paskah dulu dan selamat Hari Kebangkitan. Hari ini tanggal 12 April 2020. Nah, kalau di Israel ini sekarang tanggal 18 Nisan 5780. Jadi kalender Israel itu lebih tua, ya. Nah, ada bagusnya kita mengetahui kalender Israel. Nah, hari kebangkitan ini ada hubungannya erat dengan hari raya orang Yahudi, di mana Musa dalam Imamat 23 kalau tidak salah, sebentar. Ya, benar. Iya, Imamat 23, kalau di sini disebut dengan Wayikra, ya. Semua pasal 23 itu mengenai hari raya juga ada di dalam Ulangan, di dalam ya Bilangan 9, ya. Ayat 3 itu teristimewa mengenai hari raya Paskah. Baik. Apa yang kita temukan di sini, ya? Yang kita temukan di sini, ya, ada hari raya yang pertama. Ya, kita baca di ayat Imamat 23 ayat 3 dulu, ya. 6 days work is done, but the 7th day is a Sabbath of rest. Ya. A set apart gathering. You do not work, it is a Sabbath to Yahweh in all your dwellings. Jadi 6 hari pekerjaan itu dilakukan, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari peristirahatan. Hari yang dikuduskan untuk sebuah pertemuan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaanmu, karena itu ada hari Sabat bagi Yahweh di seluruh tempat kediamanmu. Nah, ini sama dengan waktu awal pertama manusia diciptakan, hari pertama sampai ke-6 kan penciptaan, ya. Dan kemudian setelah tercipta semua, dikatakan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kamu harus berhenti, katanya kepada Adam dan Hawa. Nah, itu sama juga yang diterima Musa, ya, di dalam 10 hukum atau perintah Tuhan, hukum moral yang berlaku sampai sekarang, yaitu di dalam perintah keempat, ya, dikatakan Zakor et yom hasabat lekadeso. Ingatlah hari Sabat untuk menguruskannya. Nah, itu dia. Dan hukum pertama tentunya Tuhan memperkenalkan diri dengan namanya. Anoki Yahweh Eloheka. Artinya, akulah Yahweh Tuhanmu. Jadi ada namanya, ya. Dan kalimat syahadat Israel adalah, ya, yang tertulis dalam Ulangan, ya, dalam Ulangan, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4 atau Debarim. Nah, ini sebutnya Debarim, ya, Ulangan 6 ayat 4. Hear, O Israel, hear, O Israel, Yahweh our Elohim, Yahweh is one. Dengarlah, hai Israel, Yahweh itu adalah Tuhan kita, Yahweh itu adalah Esa. Nah, Israel itu berasal dari kata Yakub. Yakub itu adalah sama dengan tumit, ya. Yakub itu dirubah menjadi Israel, artinya adalah pemenang daripada pergumulan. Jadi kalau, ya, dia bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia menang sampai dia diberkati, ya, dan malaikat itu mengatakan, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel, karena kau menang dalam pergumulan, ya. Jadi
kita juga siapa saja dari bangsa mana saja, bahasa, suku bahasa, kita disebut sebagai Israel rohani. Nah, ketika kita memenangkan pergumulan dalam mencari tahu siapa Tuhan dan melakukan segala perintahnya dan juga tentu menjauhkan larangannya. Nah, kita Israel. Nah, Anda juga Israel. Kemudian ya, kalimat syahadat ini ya dinyanyikan dari dulu ya sampai sekarang oleh mereka ya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sen Kevod Malkuto Leolam Faed. Maksudnya apa? Dengarlah hai Israel, Yahweh itu adalah Elohim kita, Yahweh itu satu. Jadi agama Semawi itu menyembahnya kepada satu sesembahan, satu Tuhan. Itu yang disebut oleh Yesus atau Yesua atau Yesua Mesia di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, my El, why have you forsaken me? Ya, yang El itu adalah yang maha tinggi, tentu satu. Ya, yang maha tinggiku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi Yesus atau Yesua Mesia juga menyembah kepada satu yang maha tinggi, yang kita sebut Tuhan yang Maha Esa. Ini yang terpenting. Dan Tuhan yang Maha Esa ini yang bernama Yahweh mengirimkan utusan-utusannya, dan semuanya ini dari bangsa Israel, dari keturunan Ibrahim, ya, dari keturunan Yakub, ya, itu Israel. Sebagai nabi-nabi yang benar, tapi ini ditolak oleh kebanyakan Israel, diterima oleh sebagian kecil orang. Makanya dikatakan Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi yang sisa atau ya umat sisa itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Termasuk 12 murid Yesua ya atau Yosua atau Yesus yang ya semasa hidupnya diajari dan mereka membuktikan kuasa guru mereka dan mereka mempraktekkan kuasa itu dan mereka mengajar. Nah sayangnya mereka ini kan dibasmi ya kalau aku bilang ya, dianiaya, dibunuh, pengajarannya ditutup ya, dilarang. Nah datanglah ajaran-ajaran pengganti atau teologia replacement. Itu ajaran pengganti. Jadi ribuan tahun ajaran pengganti ini menutupi ajaran Tuhan. Nah sebagian yang ditutupi, tidak semua. Jadi apakah kita kalau mendengar ajaran itu salah semua? Tidak semua, tapi ada sebagian yang kita harus koreksi. Nah, salah satu apa yang terjadi yang kita rayakan sekarang adalah kebangkitan ya Yesus atau Yosua dari kematian. Itu kita harus hubungkan dengan sejarah Pesak. Oke, apa itu Pesak? Nah, Pesak adalah hari raya orang Yahudi yang melewatkan ya hukuman tulah sampai tulah yang terakhir itu dibunuhnya anak sulung di seluruh tanah Mesir ya, dan mereka harus melakukan sesuatu ya. Dan itu terjadi kapan? Baik, terjadi pada bulan Nisan. Bulan Nisan ini adalah bulan pertama dari tahun. Nah, kita akan belajar yang pertama ya. Oke, kita anggap ya, bahwa kita hidup dalam zaman Yosua atau zaman Yesus. Dia merayakan 7 hari raya. 7 hari raya selain Sabat. Nah, yang saya bahas sekarang adalah hari raya Pesak. 3 ya dari 7 itu. Hari raya Pesak atau Passover, hari raya roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. Nah, ini 3 ada hubungannya dengan hari raya Paskah dan kebangkitan sang anak. Kita bayangkan kita hidup pada zaman Yesus atau Yosua dan dia mengikuti semua hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh yang adalah juga ya yang mengutus dia ya. Tentu dia harus taat kepada yang mengutusnya ya. Kemudian kita lihat pertama ya, tanggal 1 Nisan adalah new moon. Tanggal 1 Nisan adalah new moon ya. Disebut Rosh Hoshana atau Head of the Year. Jadi adalah ya awal daripada tahun. Mereka merayakan itu. Tanggal 2, tanggal 3 terus
Nah, di saat ini mereka sudah diperintahkan untuk mengkarantin anak domba yang berumur 1 tahun untuk 14 hari. Nanti hari ke-14 ini akan disembelih. Dan pada hari ke-10, imam-imam mengobservasi atau memeriksa kesehatan anak domba ini. Ini ada hubungannya, ya. Kalau kita melihat, ya, bahwa pada tanggal 10 Nisan di zamannya Yosua, dia dipersiapkan untuk kematiannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia diminyaki oleh seorang perempuan berdosa yang sudah bertobat. Ya, Judas marah. Kenapa ini dilakukan pemborosan ini? Harusnya minyaknya, ya, dijual, diberikan kepada orang miskin. Padahal Judas otaknya mau korupsi kali ya. Ya, oleh Judas sekarang ya. Nah, tapi jelas itu adalah persiapan kematian Yosua ketika dia diurapi dengan minyak oleh perempuan itu. Itu terjadi pada tanggal 10 Nisan. Kemudian pada tanggal 4 Nisan, Yosua atau Yesus naik di atas keledai muda dan dielu-elukan. Mereka ngambil dahan dan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Ya, anak yang maha tinggi, ya, diberkati Raja Israel. Orang bersorak-sorak tanggal, ya, itu tanggal 11. Yosua sudah mulai terus terang tentang siapa dia, karena orang Israel tidak mengenal dia. Guru-guru agama, apalagi ahli Taurat, ya, kepala-kepala sinagog, nggak kenal dia. Dia sudah mulai menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Raja Yahudi, Raja Israel. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam bait suci tanggal 12, ya. Tanggal 12 Nisan. Dia bolak-balikan semua meja-meja penjual. Dia marah betul. Dia marah ketika orang berbisnis dengan firman Tuhan. Mereka menjual, ya, korban-korban dan memberatkan orang-orang miskin. Menjual dengan tidak wajar. Menjual dengan wajar, oke. Nah, ini teguran bagi kita, ya, institusi-institusi agama, tolong jangan permainkan uang daripada umat. Itu dia. Marah, ya. Yosua atau Isa Al-Masih marah. Rumahku dibuat menjadi sarang penyamun, padahal rumahku ini harusnya disebut juga sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Itu yang terjadi. Dan dia dibenci karena itu, ya. Mereka sangat membencinya. Kemudian tiba waktunya tanggal 13. Tanggal 13 Nisan, ya. Ini semua kita bisa pelajari, ya, di Imamat, ya, Bilangan, Ulangan, semua buku Musa menyatakan itu, ya. Saya rangkupan aja, kalau saya baca nanti panjang banget, ya. Jadi tanggal 14, ya, mereka melakukan pesak, ya. Mereka naik ke ruang atas itu dan Yosua mulai mengambil baskom yang berisi air, melepaskan dia punya talit, ya, menggantinya dengan kain tenan. Dia basuh kaki murid-muridnya, dia lap, dia bersihkan. Ini menunjukkan kerendahan hati, saling melayani. Sekalipun dia dipanggil guru, tapi dia melayani murid-muridnya. Nah, ini sebagai pedoman bagi kita sebelum kita merayakan Paskah, kita saling berbasuh kaki, ya, ya, membasuh tangan sampai siku juga. Kalau mau makan roti tak beraki, ya. Jadi makanya saya katakan ini kebenaran tidak dibatasi oleh agama. Kalau kita lihat Islam, kalau mau berdoa kan cuci muka dulu, cuci sampai siku, cuci bersih kaki. Ya memang itu perintah juga, ya. Nah, dan itu ada simbol semua. Nah, sekarang zaman coronavirus kita disuruh cuci bersih sampai 20 detik. Baru kita ngerti kebersihan itu sangat bagus. Karena terhindar dari virus-virus. Nah, tadi anak domba itu dikarantin selama 14 hari. Ada hubungannya dengan kita sekarang. Dan sekarang kematian di mana-mana ada hubungannya dengan kita. Apabila kita seperti orang Israel mengoleskan darah di ambang pintu kiri, kanan, dan atas, dan mereka disuruh diam di dalam rumah, masuklah, kuncilah pintumu, berdiamlah di dalam kamar sampai amarah itu reda. Kita juga harus patuh kepada pemerintah, karena pemerintah adalah yang dipilih Tuhan, pemerintah yang sah. Itu presiden bukan asal jadi presiden, itu raja bukan asal raja. Itu memang atas kehendak Tuhan. Jadi kalau kita diperintahkan,
tinggal di rumah, tinggal di rumah. Saya katakan ini adalah acara Passover, acara Pesak yang live dalam hidup kita. Di mana terjadi kematian di mana-mana. Ratusan ribu orang meninggal. Tetapi barang siapa yang menerima darah Yosua dengan kematiannya dan kebangkitannya di kayu salib di Golgota, maka mereka akan terluputkan. Dan barang siapa berseru kepada nama Bapa Yahweh, seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 21, ya. Sebentar saya bukakan. Ya. Yang berseru kepada nama Bapa Yahweh diselamatkan pada zaman coronavirus sekarang ini. Ini ya, yang saya tandain ya. Yang saya tandain kitab buku Yoel, saya baca aja. And it shall be that everyone who calls on the name of Yahweh shall be delivered. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. For on Mount Zion and in Jerusalem there shall be an escape, as Yahweh said, and among the survivors whom Yahweh called. Dan di Bukit Sion dan di Jerusalem akan ada kebebasan atau kelepasan, sebagaimana yang telah Yahweh firmankan. Dan di antara survivors yang selamat, di antara yang selamat yang dipanggil oleh Yahweh. Saya adalah survivor, salah satu survivor dari COVID-19. Nanti ceritanya di video yang berbeda. Dan anak saya. Dan kami memanggil nama Yahweh setelah kami demam, sesak napas, batuk, dada rasa ditusuk, badan sudah sakit semua, tak bisa lagi jalan. Jam 10 kami berdoa, memanggil kepada nama Bapa Yahweh yang Maha Tinggi. Dan kami baca Mazmur 91. Aman dalam lindungan Tuhan Yahweh, ya, karena Engkau mengenal namaku. Dan kami imani itu. Jam 10 kami tidur dengan nyenyak, jam 5 kami sehat walafiat. Itu terjadi setelah kami mengikuti seminar yang diadakan oleh orang Singapura, ya, di mana mereka mengidap penyakit yang ya persis seperti gejala coronavirus. 39,5, ya. Mereka punya demam tinggi dan mereka tidak bisa bangun setelah kami seminar itu. Padahal sebelumnya kami satu mobil berjabat tangan makan bersama. Ya. Nah, itu kita adalah survivor, diselamatkan. Dan ya. Dan para rasul juga mengutip buku daripada Yoel tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. 2 ayat 21. Ini yang saya tandain ya. Jadi saya bacakan. And it shall be that everyone who calls on the name of Yahweh shall be saved. Dan barang siapa saja yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Di kitab Roma juga ada. Jadi Injil itu adalah kutipan-kutipan dari ya buku-buku Taurat atau kitab para nabi. Tidak ada yang baru. Semua adalah penekanan, penjelasan, ya, penggenapan kalau itu nubuatan. Itu. Jadi tidak ada yang baru di kolong langit. Makanya saya katakan, apabila Bapak Ibu adalah beragama Kristen atau Islam atau Yahudi atau apapun itu, ya, selagi Bapak Ibu ya mempercayai kitab Taurat, kita dipersatukan dalam imannya Abraham. Jadi tidak perlu gontok-gontokan. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Cara kita memanggil, cara kita mengenal, cara pengetahuan kita akan Tuhan yang satu itu yang berbeda. Nah, di sini kita perlu saling berbagi, menjadi terang satu sama lain. Hindarkan percecokan atau pertikaian karena perbedaan. Itu. Saya lanjutkan. Ya. Setelah dia marah di Bait Suci, tanggal 12 Nisan, tanggal 13 dia menyuruh muridnya mempersiapkan ruangan untuk Passover. Tanggal 14 mereka melakukan Pesak, ya. Basuh kaki muridnya, memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa, merendahkan hati untuk saling melayani. Makan roti tak beragi dan minum anggur yang tidak difermentasi. Karena malam itu dikatakan, hari ini juga ya aku akan diserahkan. Dan benar. Ya.
tanggal 14 itu perlu kita ketahui itu dimulai setelah matahari terbenam. Jadi bukan macam sekarang, hari dimulai jam 12 malam, itu peraturan dunia. Kalau peraturan Tuhan, hari dimulai ketika maghrib mulai tiba. Ya, di mana kita bisa mengetahui itu? Ingat di Kejadian. Jadilah petang, maka jadilah. Dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Sampai hari ke-6 dikatakan begitu. Ya. Jadi permulaan hari itu adalah begitu matahari mau tenggelam, di situ mulai hari. Sampai besoknya kan malam tuh. Sampai pagi matahari terbit, kemudian matahari bersinar, matahari terbenam sampai di atas, kemudian matahari terbenam. Kalau di kita sore hari jam 6 atau setengah 7, disitulah hari berakhir. Jadi hitungan hari-hari ini yang ada di dalam Taurat itu adalah hitungan matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi tanggal 14 itu matahari terbenam, mereka naik ke atas, ke ruangan atas, dan mereka melakukan upacara Pesak atau Paskah. Nah, itu kalau di kita hari Rabu. Gitu. Nah, besok paginya dia ditangkap setelah dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia diadili dengan tidak adil, dan dia digantung ya jam 12 siang ya pada tanggal yang sama, tanggal 14 Nisan ya. Matahari tidak menampakkan sinar dan sampai jam 3 ya. Dia meninggal jam 3 sore. Dan bait suci tabir terbelah dua. Artinya dia masuk dari bilik suci ke maha suci sebagaimana imam-imam Israel sekali setahun masuk dari suci ke bilik maha suci. Jadi dia adalah imam besar kita yang tidak melayani di kemah buatan tangan manusia, tapi dia melayani di surga di hadapan Tuhan kita, di hadapan Bapa Yahweh. Dia adalah pengantara antara manusia berdosa dengan Tuhan yang maha suci yang bernama Yahweh. Ya. Yang sebutannya Elohim bagi Israel, ya, Allah bagi orang Arab. Tapi Allah atau Elohim adalah sebutan, ya, bukan nama Tuhan. Jadi kita perlu mengetahui nama Tuhan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, nama Tuhannya Ismail, karena Ismail itu adalah anaknya Abraham. Tentu dia diajari siapa nama Tuhan mereka. Nama Tuhannya nenek moyang mereka, nama Tuhannya Nuh, nama Tuhannya Set, nama Tuhannya Habel, nama Tuhannya Adam. Nah itu. Nah kalau orang Israel karena saking banyak dosa mereka, mereka nggak berani lagi sebut itu. Mereka sebut Adonai. Sementara Adonai artinya adalah Tuhan. Ya. Adon artinya Tuhan. Siapapun bisa dipanggil Tuhan. Gitu. Sama dengan Elohim. Elohim juga siapa bisa dipanggil Elohim, karena Elohim adalah sebutan. Artinya rulers, yang berkuasa. Nah uniknya Elohim tidak hanya satu arti. Arti satu lagi adalah messengers, yang membawa kabar. Jadi Tuhan adalah yang berkuasa, yang membawa kabar. Dan yang diutusnya, nabi-nabi juga disebut Elohim seperti Musa. Musa, engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Nah, temukan itu ada. Ya. Artinya Musa, engkau menjadi Elohim bagi Firaun. Engkau akan menjadi pembawa kabar bagi Firaun. Engkau akan menjadi ruler yang berkuasa bagi Firaun. Jadi sang anak juga adalah Elohim. Ya, sang bapa juga Elohim. Manusia yang melakukan pekerjaan membawa kabar adalah juga Elohim. Malaikat juga disebut Elohim. Makanya di sini Yakub bergumul dengan Elohim, bukan bergumul dengan Tuhan. Dengan malaikat Tuhan yang disebut dengan Elohim, dia menang. Ya, malaikat itu memberkati dia. Merubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Israel artinya pemenang. Aku dan kamu, siapapun kamu, apapun agamamu. Itu artinya Israel. Maka itu ya kita harus mengerti. Oke, kita kembali ya. Dan setelah dia digantung di kayu gantungan itu di atas Golgota, ya. Apa yang terjadi? Ya. Dia diturunkan ya sebelum Sabat tiba.
Nah, Sabat yang mana? Tanggal 15 ya, Nisan itu adalah Sabat, tapi bukan Sabat hari ke-7, tapi Sabat tahunan. Itu adalah perayaan ya, unleavened bread atau roti tak beragi. Di mana perayaan roti tak beragi dirayakan selama 7 hari. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Nisan. Jadi hari pertama disebut sebagai Sabat, hari ke-7 disebut Sabat. Mereka berkumpul, itu adalah Sabat tahunan. Makanya dia dikuburkan sebelum hari Sabat tiba, supaya tidak menajiskan hari raya itu. Dan ketika dikuburkan, apa yang terjadi? Serdadu melihat, ya, orang ini sudah meninggal. Biasanya mereka patah-patahkan dulu kaki orang yang digantung itu, pastikan mati. Tapi mereka melihat sudah mati, ya, itu tidak dipatahkan. Ya, kemudian Yusuf dari Arimatea menurunkannya dan mengafaninya. Ya, kain kafan ya, orang meninggal kain kafan itu udah benar itu, masuk dalam kubur, liang kubur. Sebelum hari Sabat, hari Sabat tahunan, yaitu hari raya tidak beragi, ya, tiba. Jadi kemudian itu berarti hari Kamis kalau di kita, kalender kita. Hari Jumat berlalu. Nah, hari Jumat ini, ya, nah ini dia. Hari Jumat ini, nanti saya sorot ya, susah saya, nanti saya bikin ke sini videonya. Hari Jumat ini menjelang hari Sabat hari ke-7. Kan 6 hari penciptaan, hari ke-7 Sabat. Nah, Maria dan teman-temannya yang lain, ya, itu pergi membeli rempah-rempah. Karena Sabat sebelumnya, Sabat tahunan, mereka nggak boleh bekerja. Itu sama dengan hari Sabat. Sekarang hanya hari Jumat, hari persiapan, mereka punya kesempatan untuk membeli rempah-rempah. Dan kemudian mereka membeli rempah-rempah, mereka mau pergi ke kubur, sudah terhalang lagi oleh hari Sabat. Tanggal 16 mereka, nih, tanggal 16 mereka mengambil rempah-rempah, tanggal 17 sudah hari Sabat. 17 Nisan. Nah, pagi-pagi benar setelah lewat hari Sabat hari ke-7 baru mereka pergi ke kubur untuk meminyaki, ya, mayat Yosua, merempah-rempahi supaya awet. Tetapi apa yang terjadi? Hari pertama pada minggu itu, kalau sekarang kita hari Minggu, hari ini hari Minggu. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 12 April 2020. Kalau di kalender Ibrani 18 Nisan 5780. Ya. Mereka sampai macam tadi pagi ya, subuh sebelum matahari terbit. Mereka terkejut. Mereka lihat batu sudah tidak di tempat, langsung ada 2 malaikat di situ turun dan berkata, siapa yang kamu cari? Dia yang kamu cari sudah bangkit, seperti yang dikatakannya. Baik, kita melihat bahwa selama hidupnya Yosua mengatakan, robohkan tempat suci ini atau bait suci Salomo, saya akan bangun dalam 3 hari. Imam-imam kepala marah, siapa kamu? Apa kamu lebih besar daripada leluhur kita Abraham? Sebelum Abraham ada, aku ada, kata Yosua. Bahkan sebelum dunia ada, aku ada. Kalau kita lihat di Amsal, dia adalah anak yang dikasihi, yang menyaksikan segala penciptaan itu. Dan melalui dialah diciptakan segala sesuatu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1:27, marilah kita ciptakan langit, marilah kita ciptakan manusia sesuai gambar kita. Segala sesuatu di dunia diciptakan oleh Tuhan Yahweh, Tuhan yang bernama Yahweh, melalui yang disebut Sang Anak ini. Kita datang melalui dia dan kita kembali kepada Bapa Yahweh. Tidak ada cara lain selain melalui dia. Maka dia adalah imam besar kita. Dari penjelasan tadi kita lihat nubuatan. Robohkan bait suci, saya bangun 3 hari. Kemudian orang-orang yang tegar tengguk ini, ahli Taurat, ya, orang Farisi, orang Saduki, meminta tanda. Orang Israel meminta tanda kepada Yosua karena dengar orang ini disebut guru, disebut penyembuh, bikin mujizat di mana-mana, menghidupkan orang mati malah. Mereka minta tanda supaya kami percaya. Dikatakan, tidak ada tanda bagimu kecuali tanda Yunus, Nabi Yunus itu. Ya, disuruh untuk pergi ke Ninive, memperingati bangsa yang jahat. Tapi dia menolak. Akhirnya dia pergi dengan kapal. Terjadilah
badai yang sangat besar ya di laut. Akhirnya dia dibuang ke laut, dia ditelan ikan. Dia di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Dia berdoa, dia dimuntahkan ke pantai. Jadi tanda Nabi Yunus 3 hari 3 malam adalah menjadi kunci bagi kita untuk menyelidiki nubuatan tentang 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita lihat ya, Yosua itu mengadakan Passover tanggal 14 malam di hari yang sama paginya. Ya, kalau kita bicara kalender Ibrani, kalau kita bicara peraturan hari menurut Alkitab, ya, di dalam bahasa Batak dikatakan dungi bot maari torang maari muse ima ari parjolo, dungi bot maari torang maari muse ima ari paduahun, sampai 6 kali dikatakan begitu. Jadi tinggalkan pikiran bahwa hari berganti 00:00 12 malam, itu tinggalkan supaya bisa mengerti ya waktu. Karena di Daniel 7:25 dia yang bermulut sombong menghina ke atas dan berusaha merubah waktu dan anointed time. Anointed time itu adalah hari-hari raya. Jadi hari-hari raya kalau dirubah kita jadi bingung. Tapi puji Tuhan kalau kita pelajari sendiri semua dapat di sini. Kita boleh mendengar guru-guru agama, tapi filter di sini. Ternyata memang hari-hari raya itu ada 7 hari raya. Dan itu semua menunjukkan nubuatan-nubuatan yang harus digenapi dan telah digenapi sebagian besar. Nah, jadi kalau kita melihat tanggal 14 ya, tanggal 14 Nisan mereka mengadakan Passover, tanggal 14 Nisan malam. Tanggal 14 siang itu kan masih dalam 1 hari. Yosua dibunuh. Sebelum tanggal 15, sebelum hari raya, dia dimasukkan dalam kubur. Oke, ingat. Kamis ya. Ya, itu dimulai tanggal 15 sebelum matahari terbenam ya. Tanggal 15 Nisan, tanggal 16 Jumat. Ya, matahari terbenam sampai matahari terbenam ya. 2 malam. Tanggal 17 hari Sabat, hari ke-7, matahari terbenam sampai matahari terbenam. Itu sudah 3 hari. Dan kalau kita selidiki kitab suci, ya, kita selidiki kitab Injil, ya, kita akan menemukan di dalam Lukas 24 ya, ayat 1. Oke. Lukas 24 ayat 1. Saya bacakan ya. And on the first day of the week, dan pada hari pertama minggu itu, at early dawn, they came to the tomb. Pagi-pagi benar mereka datang ke kubur itu, bringing the spices which they had prepared, membawa rempah-rempah yang telah mereka siapkan sebelumnya pada hari Jumat, ya, pada tanggal 16, ya, Nisan. And having entered, dan setelah mereka masuk, they did not find the body of the master Yahushua. Mereka setelah masuk, mereka tidak menemukan tubuh Yahshua Mashiach atau Yesus. Nah, ini dia. Jadi, kapan Yahshua bangkit? Yahshua atau Yesus bangkit bukan tanggal 18 seperti Yahshua bangkit itu bukan tanggal 18 pagi atau apalagi siang. Kapan dia bangkit? Kalau menurut nubuatan Nabi Yunus 3 hari 3 malam, ya, dia dibangkitkan sesaat setelah hari Sabat hari ke-7 berlalu. Atau kalau di kita malam minggu, memasuki malam minggu, begitu matahari terbenam. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab dia dimasukkan di dalam kubur, ya, adalah pada tanggal yang ke-15. Itu adalah hari raya roti tak beragi. Yang artinya kematian itu pahit sekali, ya. Tentu Bapak Yahweh sangat bersedih melihat kematian sang anak yang diutusnya. Ya. Jadi 15 adalah hari Kamis, 16 adalah hari persiapan membeli rempah-rempah, boleh bekerja. Ya, kalau 16 tadi adalah hari Sabat tahunan, nggak boleh bekerja. 17 adalah hari Sabat, hari ke-7 nggak boleh bekerja. Setelah lewat tanggal 17, hari Sabat, matahari terbenam, disitulah Yahshua bangkit. Jadi Yahshua masuk ke dalam kubur sebelum hari raya, hari Sabat roti tak beragi,
tanggal 15 dan dia dibangkitkan setelah hari Sabat hari ke-7 selesai, yaitu tanggal 17. Itu akan genap waktunya 3 hari 3 malam, bahkan jamnya, ya, karena satu hari itu adalah 24 jam kalau di sana, ya. Jadi 3 kali 24 jam Yahosua dalam kubur. Haleluya. Nubuatan tidak pernah meleset. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam agama Kristen dikatakan ada Easter atau Jumat Agung, coba Bapak Ibu hitung. Kalau Jumat dia meninggal, berarti Jumat, kalau bicara kita mengenai hari, penghitungan hari yang ditentukan oleh Tuhan, setelah matahari terbenam hari Jumat, baru dimulai hari. Itu sudah hari Sabtu. Ya kan? Malam, pagi, lewat siang lagi, terang matahari sampai siang, sore lagi, malam Minggu. Itu baru 1 hari, baru 24 jam. Nah, kalau Maria dan teman-temannya pergi ke sana hari Minggu pagi, the first day of the week, after Sabat, pada hari pertama minggu ini setelah hari Sabat hari ke-7, itu tidak sampai 2 hari. Karena 1 hari adalah 1 malam gelap, matahari terbenam, 1 siang, matahari terbit sampai matahari terbenam, di situ berganti hari. Jadi kalau mereka katakan itu bangkit, misalnya pagi-pagi pun mereka katakan bangkit, itu belum sampai 1 hari, 1,5 hari, nggak sampai. Sementara Yahosua menurut nubuatan Nabi Yunus, ya, dikatakan bahwa dia akan ada di dalam perut bumi dalam kubur 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah sebuah pencerahan bagi kita semua. Bacalah kitab suci itu secara mandiri. Kita perlu hari Sabat hari ke-7 untuk berhenti merenungkan, berhubungan intim secara spiritual dengan Tuhan kita. Karena itu adalah simbol bahwa kita adalah umatnya. Itu adalah tanda tugu. Kalau di Indonesia adalah bendera. Bendera ini jangan dibolak-balik. Ya kan? Gitu. Dan hari Sabat hari ke-7 adalah tanda bahwa Bapa Yahweh, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, melalui Sang Anak, Yahosua Masiah yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, mereka menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika Bapa Yahweh menyuruh yang disebut anak itu dari surga turun ke dunia, dia patuh dan taat sampai pada hari kematiannya. Karena dia akan mengambil tubuh sebagai tubuh manusia. Dan dia tahu dia akan dibunuh, disiksa. Makanya dikatakannya, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Sehingga dia disebut sebagai Tuan dan Juru Selamat, Master and Messiah. Ya, setelah dia dibangkitkan oleh Tuhan Yahweh pada hari yang ketiga, ya, ada pada, ya, memasuki tanggal 17 Nisan, ya, dia menampakkan diri setelah itu, dan Thomas tidak percaya. Dia pegang, dia punya bekas luka, baru dia mengakui. Ya, apa yang dikatakannya? Kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, kita lihat di sini apa yang dikatakan. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 20 ayat 28, nah setelah Thomas meletakkan jarinya di bekas luka daripada gurunya itu, baru dia percaya. Dan apa yang terungkap dari mulutnya, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 20, ya, ayat 28. Ya, nih. And Thomas answered and said to him, My Master and my Elohim. Ya. Mungkin tidak kelihatan ya, udah nanti bisa saya sorot ya. Kapan bisa saya sorot. Jadi kata Elohim ini memang menjadi kata kunci untuk kita mengerti kalimat-kalimat dalam kitab suci kita. Ya, karena itu mengandung pengertian yang
dalam juga ya. Dan ketika Yosua mengatakan, my El, why have you forsaken me? Ya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, penguasaku, rulers ya, Elohim ya. Kalau dalam bentuk jamak. Tapi kalau my El, kalau El itu yang maha tinggi. Dua juga artinya El. El, Eloi itu dua artinya. Yaitu the mighty one, yang maha tinggi. Yang kedua adalah strength, kekuatan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ya, mungkin kabur ya. Nah, kalau download sendiri bisa lebih jelas lagi. Nah, jadi intinya ya, apa yang orang pada umumnya percaya selama ini bahwa Yahusua atau Yesus atau Isa Al-Masih meninggal pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu, ya, Bapak Ibu sudah melihat ya melalui penjelasan dari kitab suci bahwa Yahusua itu kalau bernubuat menepati nubuatannya 3 hari 3 malam dalam kubur, bahkan jamnya ya. Jadi dia dikubur sebelum hari Kamis ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu dia bangkit setelah Sabtu. Begitu matahari terbenam kan Sabtu, Sabat hari ke-7 berlalu, dia dibangkitkan oleh Bapa Yahweh gitu. Dan satu lagi, siapa yang membangkitkan dia? Bapa Yahweh yang adalah Eloi atau El atau yang maha tinggi, yang satu-satunya, yang disebut sebagai ya Tuhan yang maha tinggi, yang bernama Yahweh. Yahweh inilah yang membangkitkannya. Nah, itu tertulis di mana? Nah, kita cari. Silakan buka di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-32. Ini ya. Ini Kisah Rasul. Nah, mungkin tidak jelas di situ. Baik, saya baca aja. Ya. Elohim has raised up this Yahusua, of which we are all witnesses. Elohim. Nah, Elohim yang dimaksud adalah Yahweh atau kita sebut Bapa. Elohim has raised up this Yahusua. Jadi Elohim telah membangkitkan Yahusua ini, of which we are all witnesses. Yang dimana kami atau rasul-rasul adalah menjadi saksi-saksinya. Jadi marilah kita rajin menyelidiki, teristimewa menyelidiki sendiri pada waktu karantina ini, hari-hari karantina ini. Di luar negeri disebut lockdown, di sini ya beda lagi namanya karantinnya ya. Kita gunakan ini untuk kita merenungkan firman Tuhan, menyelidiki sendiri bersama ya, anak istri, biar mereka mengerti firman Tuhan. Biar mereka tidak hanya mendengar apa yang dikatakan orang. Ya, kita perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang, tapi kita perlu meneliti sendiri kebenarannya. Sebab ada tertulis, ya, kepadamu kuberikan kuasa untuk membeda-bedakan roh. Ujilah segala roh dan peganglah yang baik. Dan apa itu roh? Perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan ini adalah roh Tuhan sendiri. Berupa tulisan-tulisan. Dan tulisan ini kita harus ketahui bahwa ada kesalahan-kesalahan terjemahan atau kesilapan. Itu kita selidiki di zaman akhir ini. Dikatakan pada zaman akhir pengetahuan bertambah dan banyak orang akan menyelidikinya. Jadi jangan batasi dirimu, bapak, ibu, saudaraku, abang-abangku, adik-adikku, ya, handai tolanku, ya, untuk menerima kebenaran itu secara utuh.
Sampai di sini ya pekabaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Masiah memberkati kita semua. Haleluya. Amin.